Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, ibu-ibu sama bapak-bapak, bagaimana kabarnya? Sehat Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi, belangkon ya. Nah, ini saya terinspirasi sama Sunan Kalijogo, Pak. Mungkin kalau bapak-bapak ingin bercerita sama saya terkait dengan Sunan Kalijogo, nggak apa-apa. Nanti bisa. Pada langkah 6 kali ini, kita akan merefleksi kembali. Saya akan tanya kepada bapak-bapak sama ibu-ibu. Kemarin kan saya sudah membuat kelompok ya. Ya di kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Yang diketuai oleh Bapak Rifki kemarin ya. Yang ini diketuai oleh Bapak Ali. Ya. Jadi kalau boleh bertanya Bapak Ibu semuanya, kemarin apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang masih ingat. Saya menyampaikan apa sih? Poin penting apa sih kemarin yang saya sampaikan? Ayo. Sesi 2 di perilaku, memahami perilaku anak. Iya. Apa, Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Mungkin kelompok sebelah sini. Memuji sifat dan perilaku baik anak, Pak. Memuji sifat dan perilaku baik anak. Itu seperti apa, Bu, contohnya? Kalau anak makannya lahap, kita puji. Pintar sekali anaknya, Bunda. Oke, gitu. Ada lagi, Bapak? Ya. Memberi penghargaan, Pak. Memberi penghargaan. Soalnya aku ini kepala peringkat. Foto berarti. Kasih hadiah apa, Pak? Sepatu. Pokoknya yang berhubungan sama sekolah. Berarti kalau dia mempunyai nilai yang baik, sampean kasih pokoknya yang berhubungan dengan sekolah. Kalau berhubungan hal lain nggak dikasih, Pak? Yang kan gitu. masih kecil. Aku jauh sepatu juga, Pak. Sepatu hak tapi jangan langsung diturutin, Pak ya. Oh iya. Turun satu sekolah. Ya dikasih pemahaman sekolah cara ya. Iso lah. Pokoknya aku ngerti hak-hak itu apa nggak ngerti. Dukun kok ana calon kita klub. Aku yakin paling. Yang paling dibutuhkan saja yang dibeli utama. Kalau untuk sekolah ya udah sepatu sekolah saja. Sepatu sekolah, Pak. Iya. Kalau hak itu nggak bisa. Iya, kalau boleh tahu dari kelompok sini yang belum apa tadi yang bisa disampaikan. Seingat saya itu pokok materi kemarin itu lek anaknya api dipuji, lek wis penghargaan. Oke. Ojo diam itu ae. Lek salah dia boleh, Pak ya, enggak jangan sampai. Jangan sampai itu. Nah, kalau saya selama ini enggak pernah. Tempeleng anak enggak pernah. Biasa ibu-ibu iki lho. Lah sing ibu anak-anak biasa kalau ibu-ibu seperti itu, tapi jangan dilakukan terus, Bu ya. Lah pegel kabeh, Pak. Nah, harus sabar, Bu. Itu memang tanggung jawab orang tua itu, Pak, Ibu. Yang paling sulit itu, Bu. Bu Rere ya? Iya, saya ingat namanya. Banyak. Iya, kalau uang banyak gak masalah, Pak. Anak itu wah baik. Kalau uang susah, ya seperti itulah, Pak. Nah, memang itu cair, Bu ya. Iya, kan cair, Pak. Kalau ngomong masalah cair, kita harus sabar dulu, Bu. Begini, Bu, kalau sabar toh sama Bapak. Sabar. Yang megang ATM itu siapa, Pak? Saya. Iya, saya tidak bisa mengecek. Saya hanya dapat setiap bulan itu biasanya antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau lebih dari itu biasanya ada suatu kendala, ya. Bisa sampai tanggal 1 sampai tanggal 15. Tak cek bendino begitu, telung dino. Gak betul-betul. Seragam itu di sepatu ya. Seragam itu di sepatu. Gini, Pak, kita harus tahu bahwa ini adalah bersifat bantuan. Kalau memang rezeki kita, ya kita terima dengan lapang dada. Alhamdulillah. Kalau bukan rezeki kita ya udah. Ketepaan ini pas gara duwe aku jajani anak tak tukokno iki. Oke. Gak betul-betul. Mandaran dan cair Pak nggih. Ya, amin. Semoga cair juga. Loh sampean aku bisa enggak, Pak? Olah bisa enggak, Pak? Iya, saya kan kerja juga dapat gaji. Baik, Pak, seperti ini. Coba dilihat ini, Pak ya, semuanya. Jadi ini dari Flipkart ini adalah rangkuman dari materi kemarin. Jadi tips menjadi orang tua yang hebat. Jadi bagaimana sih menjadi orang tua yang hebat itu apa saja? Jadi ayah dan ibu saling bekerja sama. Itu poin penting yang awal, ayah sama ibu harus kerja sama. Misalkan kalau kerja sama, kerja semua nggak ada yang ngasuh, Pak, anaknya. Nah, ini kita harus memanage waktu, Pak. Orang tua laki-laki biasanya kan pagi kerja, ya kan? Kalau ibu biasanya di rumah.
entah itu ibu biasanya di Kerja rumah atau bengi kan iso kerja. Iya. Iya. Jadi Masa anak gak waktu diomelin? yang luang itu Bukan. biasanya waktu Dititip malam no. bapak sama ibu. Iya. Nah, bagaimana caranya bapak sama ibu berdiskusi bareng? Biasanya kalau waktu malam, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi Bu ya, kalau malam itu saya mengajak anak saya duduk di ruang tamu, saya kasih minum teh, saya kasih pemutaran video terkait dengan cerita-cerita masa lalu. Jadi untuk merefleksi biar anak saya itu pendidikan karakter di sini yang paling utama, Pak. Aku muter video sampai opo, Pak. HP, Pak. Ngapain kita pakai proyektor? Sekarang HP sudah, masa nggak punya HP? Cek turun. Wah. Ini cair BKH, Pak. Oke, gitu. Tapi anaknya punya loh, Pak. Saya tahu loh Iya, kemarin. Pak. Iya, anaknya Bapak punya loh gitu. Nakal anakku. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan Bu ya. Iya. Ayah dan ibu saling berdiskusi, itu pasti, dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Oke. Dan yang selanjutnya ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan Ini yang sulit, anak. Pak. Iya, Ini ini yang sulit. paling sulit memang. Kadang lek wis kelos iku, Pak. Tak amuk bojoku lek kadang enggak bener. Iya, aduh ini jangan Coba-coba ditiru Bu ya. coba. Coba didiskusikan terlebih dahulu. Jangan sampai Isin ada isin pertengkaran. tonggo, Pak, isin Pak ya. Iya. Aku ngerti sama jerat-jerit itu. Iya, krungu. Bener eling aku sampean, Pak. Aku wedi, Pak. Sampai nek kan ngamu. Bapak, Ya ojo pasti Bapak jangan dilanjutkan yang seperti itu ya kan. Itu tidak bagus buat anak sampean. Apalagi ketika bertengkar di depan anak. Wah, ini sangat bahaya. Anak sampean nanti akan meniru. Ya. ngono, Pak. Iya, sampean kepengen anak yang baik atau yang jelek? Ancen biyen bapakku iku kadang aku Lah. ngrokno. Nah, ini. Mau. Nah, apakah anak kita ingin seperti itu? Enggak, Pak. Ya, semoga jangan dilakukan lagi ya. Ya, Semoga Pak. kita mendukung ya, mendukung Ya. bareng-bareng. Oke, Ibu-ibu, yang kedua, kemarin saya sudah menjelaskan yaitu cara meningkatkan perilaku baik anak. Ya, kalau ngomong perilaku baik anak, kita harus tahu masa psikologis anak itu, Bu ya. Jadi masa psikologis anak itu ada berapa, Bu? Kemarin saya jelaskan? Nah, Ada 6. Yang 6. pertama itu masa Iya, 6. balita, itu masa Balita. ya, umur 0 sampai 11 bulan. Terus Bulan. ada masa yang kedua masa pra sekolah, itu masa Sekolah. balita. Oh, balita. Yang ketiga yaitu ada masa Sekolah. masa anak-anak. Terus yang selanjutnya yang keempat ada masa remaja. remaja. Terus yang kelima ada masa Dewasa. Bener ini Bu lansia. Nah, yang Terakhir ini. ini adalah masa Lansia. Iya. Iya. Masya Allah. Nah, ibu-ibu, kalau ngomong terkait dengan masa di bawah umur 2 tahun ya, cuma yang kita jelaskan di sini yang paling penting adalah ketika umur balita, setelah itu umur anak-anak sama remaja. Itu yang paling penting saya sampaikan. Tidak usah banyak-banyak, cukup ini saja nanti yang dilakukan di rumah Bu ya. Jadi yang pertama ketika umur 2 tahun, kemarin ketika anak kita umur 2 tahun itu lebih cenderung melakukan apa Bapak Ibu? Dia lebih ngalem terus jalan perangi terus ya. jalan terus. Kalian di Nggak elok. mau nangis terus kalau nggak dituruti. Oke, adaptif ya. Dia lebih suka adaptif pada lingkungan, adaptasi pada lingkungan. Maka yang harus kita lakukan apa? Membuat lingkungan aman ya bagi anak. Jangan sampai lingkungan tidak aman. Ya, yang kedua, membatasi anak menonton TV. Maksudnya membatasi di sini jangan langsung, "Hei, kamu jangan menonton TV." Jangan pakai kata-kata kasar. Harus menggunakan kata-kata yang jinak. Maksudnya di situ ada mengalihkan perhatian anak. Misalkan seperti ini. Ayo kita ngaji dulu, nanti saja nonton TV-nya setelah Isya. Misalkan, terserah ini teknik ibu-ibu sama bapak-bapak, ya kan? Setelahnya menjelaskan perilaku buruk. Nah, misalkan ketika kamu melakukan suatu kesalahan nanti akan berakibat fatal. Dijelaskan, ya. Ibu-ibu ini sudah dipahami, gitu ya. Bisa dipahami Bu ya? Ya, Nah, bisa, ini Pak. sekedar merefleksi saja. Baik. Nah, setelah itu Ibu yang selanjutnya usia 2 sampai 8 tahun sama usia remaja. Remaja. Nanti apa yang telah disampaikan saya ya kemarin dan sekarang sekedar review nanti bisa dipelajari lagi di rumah, ya kan? Ya. Terus selanjutnya dampak negatif kekerasan pada anak. Nah, ini yang paling ribet ini. Nah, sampean ibu sama bapak pernah nggak ngaplok anaknya? Saya pernah sekali dan itu sangat menyesal, Pak. Pernah.
Pernah ngaplok Pak ya. ngaplok Pak ya. Wis Kira-kira itu mulai kercok kesel kata anak durung mulai pisan di Pak itu dodolan tak kampung pernah sekali Pak. pernah Dan sekali saya ya? menyesal. Ya itu memang tidak diperbolehkan Pak. Tolong nanti jangan dilakukan lagi ya, karena itu akan berakibat misalkan anak sampean nanti sudah dewasa, dia akan meniru. Kalau nggak gitu dia akan ngaplok koncone, mengalihkan pelampiasan gitu loh yang paling sulit. Ya Bu ya, sama bapak-bapak itu perlu diperhatikan. Nah, dampak non fisik loh ini. Nah, tahu kan kemarin dampak non fisik apa? Jadi ngamukan. Nah, maksud sampai ngamukan. Terus tidak percaya diri, ya kan? Nah, sulit konsentrasi belajar. Terus pemarah. Teman yo sampai ngamuk nek anake. Langsung titik ngamuk oleh. Ono enggak sendiri ngamuk biasa lansia ini biasanya. Sabar berarti buatan Bapak. Buatan sabar. Ya, Sabar. Alhamdulillah ini. Itu sabar ya Pak. Berarti kalau ada uangnya bisa sabar. Iya, by request. Oke Ibu-ibu, ada yang bisa ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan terkait dengan review materi kemarin? Kira-kira sudah bisa dipahami semua? Intinya tidak boleh ngamuk sama anak. Itu ya, kudu sabar. Nah, sekarang Bu, ini ada buku pintar. Nah, buku pintar ini apa dibuka nanti? Coba dibuka halaman 345. Ya, 45. Iya, pada buku pintar. Nah, di situ kan ada praktek menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, iya. Mau cuma gawat keto. Nanti kalau sampai nggak bisa melihat, gini, belajar sama anaknya. Anaknya kan sekolah, pasti bisa dibelajar. Gak apa-apa kita. Aku seneng gambar-gambar itu, Pak. Nggak usah malu sama anak kalau tidak bisa membaca ya. Iya. Bisa Pak, cuma kadang gak keto. Oh, nggak apa-apa. Yang penting. Nah ini tugasnya berdiskusi dengan keluarga. Ya, oke. Jadi di situ nanti dibaca. Setelah dibaca itu sampean praktekkan di rumah, ya Bu ya. Iya. Nah itu terkait menjadi orang tua yang lebih baik. Sampean bisa berdiskusi setelah ini pulang ke rumah, ngomong sama suaminya. Kalau ini suaminya, kalau ini ke istrinya, ngomongnya gimana? Pak, ayo kita bekerja sama supaya anak kita ini sukses nanti. Kapan waktunya ngomong? Ayo coba, kapan waktunya ngomong di tempat malam sebelum melakukan ibadah. Itu biasanya hal yang paling mudah dilakukan. Belum sholat isya maksudnya Pak? Iya. Bunyi. Itu nanti dilakukan ya di rumah. Jangan sampai nggak dipraktekkan. Ya. Oke. Jadi kalau sudah dipraktekkan besok pertemuannya ngomong sama saya. Pak, hasilnya apa yang saya sampaikan itu ternyata mantap. Nah, nggak mantap ya sampai ngomong. Gitu ya. Oke, kita saling berdiskusi sama saling belajar di sini. Oke, cukup sekian kiranya itu yang saya sampaikan kepada ibu-ibu sama bapak pertemuan hari ini. Apa yang menjadi kesalahan dan kekurangan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ibu-ibu. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.